Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asfi Tani dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi kelas 7, program studi manajemen kelas 232A. Pada video kali ini saya akan membahas kembali materi mengenai dinamika demokrasi di Indonesia yang menjadi tugas pendidik MIT mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pengertian dinamika demokrasi. Dinamika demokrasi merujuk pada perubahan, interaksi, dan proses yang terjadi dalam sistem demokrasi sebuah negara. Di dalamnya juga mencakup segala hal mulai dari pemilihan umum, partisipasi masyarakat, perubahan kebijakan, hingga peran media dalam proses politik. Latar belakang dinamika demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang mulai hari ini meskipun tidak selalu mulus. Tetapi Indonesia terus berupaya memperkuat sistem politik demi mencapai kedaulatan rakyat. Adapun beberapa masa dalam peristiwa sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada masa kolonial, di mana demokrasi belum diterapkan secara penuh, namun sudah mulai ada pergerakannya menuju pembentukan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, era Orde Baru. Sistem politik sentralistik dengan dominasi kekuasaan presiden, namun juga ada upaya melibatkan masyarakat dalam proses politik. Yang ketiga, reformasi pada 1998. Pada reformasi ini membawa perubahan signifikan ditandai dengan pemilihan umum yang lebih terbuka dan peran masyarakat yang semakin kuat. Sistem politik dan pemerintahan. Pertama, sistem presidensial. Indonesia menganut sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, lembaga perwakilan. DPR dan DPD berperan dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran komisi-komisi independen, dan juga turut mengawasi proses demokrasi. Yang ketiga, ada otonomi daerah. Desentralisasi, kekuasaan ke daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses politik. Dan adapun partisipasi masyarakat dalam demokrasi di Indonesia. Pertama, pemilihan umum. Masyarakat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen dan kepala daerah. Kedua, ada organisasi masyarakat sipil. Banyak LSM atau singkatan dari lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat sipil yang aktif mengawasi dan mendorong demokrasi. Ketiga, masyarakat juga sering melakukan aksi-aksi demonstrasi dan protes untuk menyuarakan aspirasi mereka. Di dalam demokrasi di Indonesia juga ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama, politik uang. Praktik politik uang dan korupsi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang bersih. Yang kedua, ada intoleransi. Adanya kelompok-kelompok yang intoleran terhadap perbedaan dan mengancam keberagaman. Yang kedua, ada polarisasi politik. Benturan kepentingan politik dapat memicu konflik dan memperlemah solidaritas sosial. Adapun lembaga demokrasi di Indonesia, pertama, Komisi Pemilihan Umum, di mana bertugas menyelenggarakan pemilu yang adil dan jujur. Yang kedua, ada Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menjaga konstitusi dan memutuskan sengketa dalam politik. Yang ketiga, ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimana memberantas korupsi dan menegakkan integritas pemerintahan. Dan juga terdapat cara untuk memperkuat demokrasi. Yang pertama, membangun reformasi birokrasi yang dapat meningkatkan profesionalisme, integritas, dan juga pelayanan publik. Yang kedua, mengajarkan akan pendidikan kewarganegaraan, di mana pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan pemahaman dan juga partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Yang ketiga, penegakan hukum, memberantas praktik korupsi, dan menjamin keadilan bagi semua dalam menegakkan hukum. Terakhir, adapun prospek demokrasi Indonesia adalah prospek demokrasi Indonesia sangatlah penting dan menjanjikan. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, meskipun demikian Indonesia telah menjalani kemajuan yang signifikan dalam memperkuat institusi demokratisnya sejak reformasi pada tahun 1998. Hal ini termasuk
pemilihan umum yang relatif bebas dan adil, kebebasan berpendapat yang dijamin, serta peran aktif masyarakat sipil dalam proses politik. Namun beberapa tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan pluralitas budaya tetap menjadi fokus utama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, prospek demokrasi Indonesia dapat terus meningkat. Itulah tadi penjelasan materi mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita semua dapat terus berkontribusi untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.